Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat datang dalam Menara Doa di hari ini. Dan saya percaya Tuhan terus memberkati kita semuanya. Amin. Nah, kita minta biarlah sepanjang minggu ini Tuhan terus memberkati kita semuanya. Baik Bapak Ibu Saudara mengikuti secara online dan Bapak Ibu Saudara juga mengikuti di dalam Holy Spirit Room. Kita minta biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan kita hari ini. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bawa kami ya Tuhan untuk kami menerima kebaikan Tuhan setiap hari. Tuhan Engkau baik, Kau luar biasa buat kami. Bawa kami lebih lagi untuk kami mendekat kepada Tuhan. Urapi kami semua hari ini ya Tuhan. Engkau berbicara lewat doa, pujian dan penyembahan. Lewat firman-Mu ya Tuhan, mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Makasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Dengan imanmu katakan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
kami. Mari bersama-sama naikkan ini. Kau Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Mari bersama-sama katakan. Kau Allah yang setia. Haleluya. Kau Allah yang setia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Sembah Dia, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada-Mu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada-Mu selamanya. Tuhan Engkau baik, haleluya. Kebaikan-Mu Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada-Mu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Sekali lagi. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada-Mu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Mari katakan segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Segenap
Saudara yang di rumah-rumah, semuanya angkat suaramu. Kami menerima kebaikan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu ya Tuhan, berlimpah, berlimpah-limpah. Haleluya. Terima kasih. Mari bersama-sama besar anugerah-Mu, besar bersama-sama dari awal katakan, Ku ada, haleluya. Ku ada sebagai mana Ku ada, berdiri menghadap tatap-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamat. Kami layak Tuhan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah kami. Angkat tanganmu sembah Dia.
dari segala yang baik yang Tuhan janjikan buat Rayon 15. Biarlah Engkau memberkati Tuhan. Engkau ya Tuhan melawat menjamah gerejamu ya Tuhan, umat-umatmu ya Tuhan. Kami lihat itu ya Tuhan, kebaikan Tuhan melingkupi gerejamu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami ya Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujian ini dari segala yang baik. Sejahtera dalam hatiku ketika aku berputus asa. Ku datang kepada Yesus, Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan
sedang mengalami ya Tuhan dan berbeban berat. Bahkan keadaan mereka terjepit ya Tuhan. Merasa terjepit. Anak-anakmu menjadi takut, khawatir, cemas, bingung. Hari ini Tuhan lewat menara doa, aku minta Bapa dalam nama Yesus, Tuhan angkat semua beban mereka. Tuhan pulihkan ya Tuhan jiwa mereka. Tuhan segarkan lagi jiwanya ya Tuhan. Sehingga mereka bisa berpikir dengan jernih. Mereka ya Tuhan punya perasaan ya Tuhan yang benar. Dan bisa mengambil keputusan yang tepat. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang sakit Tuhan sembuhkan. Percepat kesembuhan mereka Bapa. Lihat iman mereka biar lewat penyakit ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapakku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mengangkat ya Tuhan pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Lindungi bangsa kami. Pelihara bangsa kami. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan setiap gereja-gereja Tuhan. Para pemimpin gereja ya Tuhan. Semua para pelayan Tuhan dan umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan lindungi mereka. Tuhan jaga mereka Tuhan. Cukupi segala kebutuhan hidup mereka. Beri kami iman ya Tuhan yang semakin besar. Kepercayaan makin besar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya mujizat masih ada dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin memberikan judul khotbah saya yaitu kunci menerima kebaikan Tuhan. Nah, saya sangat rindu setiap kita hidup dalam kebaikan Tuhan. Nah, sekalipun saudara mungkin hari ini dalam keadaan yang sangat terjepit. Ya, saya tidak tahu terjepit karena apa saudaraku. Mungkin tekanan-tekanan orang ya kan. Mungkin tekanan-tekanan yang namanya keuangan. Apapun itu saudara sakit. Keadaan saudara terjepit. Nah saya ingin sharingkan kepada kita semua saudaraku. Lewat satu kisah di dalam Alkitab. Ya, dimana setelah Musa dan orang-orang Israel merayakan Paskah di Mesir. Saudaraku, mereka saudara diizinkan oleh Firaun untuk keluar dari Mesir. Dibebaskan dari perbudakan, saudaraku. Sementara mereka sedang dalam perjalanan, saudaraku. Untuk keluar dari Mesir, tiba-tiba saudaraku. Firaun, saudara berubah pikiran. Saudara, dia ngerasa bahwa kok bisa mengizinkan satu tenaga kerja yang murah bahkan tidak berbayar. Yaitu satu bangsa yang namanya Israel ini untuk lepas kehilangan daripada tenaga kerja. Yang selama ini ratusan tahun sudah dimanfaatkan tenaganya. Dan punya manfaat untuk kebesaran daripada kerajaan Mesir. Lalu akhirnya Firaun mengejar mereka saudaraku. Dan apa yang terjadi saudaraku? Di dalam pengejaran ini orang Israel sadar. Ya kan, mereka mengetahui bahwa di belakang mereka sudah sangat dekat Firaun dan tentaranya yang ingin membinasakan mereka. Tetapi di depan mereka saudaraku itu ada laut Teberau. Akhirnya saudara mereka mulai keluar isi dalam diri mereka. Saudara, biar kalau orang kejepit saudara. Kalau orang udah tertekan itu bisa kelihatan karakter aslinya daripada orang itu. Saudara, itu keluar semua kata-kata kepada Musa. Jangan kata-kata antara lain. Memangnya udah gak ada kuburan lagi apa di Mesir. Sampai kamu bawa kami ke sini. Mati kita nih semua nih. Anak cucu aku mati semua kau bawa. Yang kedua, kami ini udah enak-enak, udah baik-baik di Mesir. Kami bisa dapat makanan di Mesir. Ya kerja memang capek, itu emang udah sewajarnya. Hiduplah capek kerja. Ya kan, menderita jadi budak. Tetapi dia bilang, kami lagi sedang baik-baik saja, enak-enak saja. Kok ajak kami untuk keluar dari Mesir. Ngoceh. Saudaraku,
nyalakan Musa. Saudaraku, tekan Musa. Saudara, karena biasanya kalau orang sudah tertekan, terjepit hidupnya, saudaraku, cenderung yang bisa dikeluarkan adalah nyalakan orang. Saudara, menyalahkan orang lain untuk bisa puasin. Padahal, saudara, perkataan dan sikap menyalahkan orang lain itu gak pernah menghasilkan, gak akan bisa mengubah daripada keadaan. Tetapi Musa sebagai pemimpin, saudara tahu apa yang dikatakan Musa. Ini yang saya ingin saudara yang kasih dalam Kristus kita belajar. Dari perkataan Musa ada 3 hal yang Musa katakan kepada bangsa Israel. Yang menyebabkan, saudaraku, Tuhan melakukan satu perbuatan yang ajaib yang tidak pernah Tuhan kerjakan itu sebelumnya, saudaraku. Apa? Saudara, membuat jalan di lautan yang besar. Laut terberau. Mengeringkan laut terberau. Ini hal yang dahsyat, yang luar biasa. Saudaraku, seringkali semakin kita tertindas, semakin kita mengalami tekanan yang begitu kuat. Semakin saudara mengalami yang namanya kejepit dengan apapun. Mungkin omongan orang, tekanan dari manusia. Tekanan sakit, tekanan ekonomi. Apapun itu saudaraku. Dengar baik saudara, yang membuat jiwa, pikiran, perasaan, kehendak saudara jadi seperti kayak rusak semua, kacau semua. Dengar baik saudara, justru ketika saudara tahu bagaimana kunci untuk menerima segala kebaikan Tuhan, saudara akan melihat kuasa Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin saudara. Ini kuncinya. Kalau saudara ngalami seperti kayak tekanan yang begitu berat sampai kejepit, yang saudara saya pikirkan adalah, ya kan, akan ada kebaikan Tuhan yang dahsyat yang belum pernah saya alami. Itu pasti akan terjadi dalam hidup saya. 3 hal, saudaraku, kunci yang kita akan lihat di sini. Mari kita baca Alkitab kita, Keluaran 14 ayat 13, saudaraku, sampai ayat yang ke-16 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan itu. 3, saudara, janganlah takut pertama. Kedua apa? Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu. Ya kan, diberikannya hari ini kepadamu. Wah, Musa ini orang yang dekat sama Tuhan. Dia ngerti apa yang akan Tuhan kerjakan. Dia perkatakan, jangan, asal kamu nggak takut. Asal kamu tidak hidup dalam ketakutan. Sekalipun kamu mengalami keadaan yang terjepit. Asalkan kamu bisa berdiri tetap setia dan taat kepada Tuhan. Asal kamu bisa melihat dengan mata imanmu keselamatan dari Tuhan. Maka, ya kan, hari ini kamu akan melihat orang Mesir tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Orang Mesir yang mengejar kamu, yang mau menekan kamu, yang ratusan tahun memperbudak hidupmu, ya kan? Yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi ada 3 hal yang kita akan mau bahas, saudara. Pertama, jangan takut. Yaitu pertama apa? Kita harus menolak hidup dalam ketakutan. Ya, pertama adalah kita harus menolak hidup dalam ketakutan. Saudara, ini penting. Ya, Musa mengerti ketika mereka dalam keadaan terjepit. Bangsa Israel dalam keadaan terjepit. Mereka cenderung hidup dalam ketakutan. Gitu juga saya. Gitu juga saudara. Enggak beda. Kita pasti takut. Kita pasti khawatir. Kalau kita udah kena kejepit. Kita tertekan. Pasti kita takut. Tapi kita harus tahu ini nih kebenarannya. Ketakutan tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ketakutan tidak akan pernah bisa mengubah keadaan kita. Saudaraku, oleh sebab itu Musa memberikan perintah pertama kepada bangsa ini. Yaitu apa? Janganlah takut.
Mengapa penting bagi kita untuk menolak hidup dalam ketakutan? Ya, badan kita ini paling 5 detik lah untuk bisa nahan kekhawatiran dan ketakutan. Kalau terus-menerus hidup dalam ketakutan, badan ini akan jadi sakit. Badan sakit karena apa? Ketakutan akan merusak daripada jiwa kita. Kita gak akan pernah berpikir, gak akan pernah bisa berpikir secara jernih. Kacau terus, negatif terus. Dampaknya yang gak bisa tidur dan lain sebagainya, makin lagi gak bisa pikir jernih. Kalau kita udah gak bisa berpikir jernih, dampaknya apa saudara? Perasaan ini kacau, galau. Kalau udah perasaan galau, pikiran gak bisa berpikir jernih, keputusan kita salah terus. Kalau udah keputusan salah, pasti kita akan hidup dalam kehidupan yang apa? Yang salah, yang buruk. Makin keadaan hancur. Nah, dalam minggu ini saya akan bahas tentang salah satu kebaikan Tuhan. Yaitu apa? Ia menyegarkan jiwaku. Saya akan bahas, ya kan? Mulai hari ini terus sampai hari Jumat saya akan bahas itu. Saudara, minggu yang lalu salah satu kebaikan Tuhan adalah ia mengurapi kepalaku dengan minyak. Kita bahas pengurapan. Saudaraku, ya kan? Kenapa kok penting bagi kita untuk menolak hidup dalam ketakutan? Kita tidak akan pernah dapat menerima segala kebaikan Tuhan sampai kita menolak hidup dalam ketakutan. Katakan amin. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 7 katakan begini. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Katakan amin saudaraku. Jadi saudara harus ambil keputusan, aku mau tolak hidup dalam ketakutan. Dalam kekhawatiran, kecemasan, aku mau tolak itu. Aku tidak mau. Karena ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Bagaimana caranya saudaraku? Ya kan? Kita bisa, ya kan, bagaimana cara menolak hidup dalam ketakutan? Nanti saya akan jelaskan. Yang penting adalah saudara harus tahu kenapa harus tolak hidup dalam ketakutan. Karena ketakutan, saudaraku, sama sekali tidak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Ketika hidup dalam ketakutan, kita tidak akan pernah bisa menerima segala kebaikan Tuhan. Ketika Daud dalam keadaan yang terjepit, saudaraku. Ya, Alkitab katakan dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Ya, Daud pernah mengalami kejepit. Bangsa Israel bersama Musa kejepit. Saudaraku, kita baca sama-sama yuk ayat ini. 1, 2, 3. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, apa saudara? Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku, ketika Daud sedang terjepit, sangat terjepit. Saudara, dia tahu. Untuk bisa lolos, untuk bisa lepas. Saudara, untuk bisa mengalami kemenangan, Daud memerlukan kebaikan Tuhan. Katakan amin. Itu kebaikan. Saya pakai kata kebaikan Tuhan aja lah. Ya kan? Daud mengerti untuk menerima segala kebaikan Tuhan. Dia harus menolak hidup dalam ketakutan. Karena kalau kita udah kejepit, pasti takut. Oke, takut gak apa-apa. Saudaraku, tetapi kalau hidup dalam ketakutan terus, makin kejepit dan hancur. Untuk bisa keluar dari keadaan yang terjepit dan tertekan, Daud mengerti. Aku harus menolak hidup dalam ketakutan. Oleh karena itu dia mengambil keputusan apa saudara? Dia membangun, ya dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya kan? Dan kita tahu hasilnya kalau saudara baca di 1 sampai 30. Terus Tuhan melepaskan Daud.
Tuhan memberikan Daud kemenangan yang gilang gemilang atas orang Amalek. Dan setelah itu Daud, saudara, yang menanti belasan tahun untuk duduk sebagai raja. Apa yang terjadi? Sejak peristiwa di Siklak ini, saudara, sejak dia mengalami keadaan yang terjepit, istri anaknya diculik, semua hartanya dirampok, orang-orang yang mempercayai dan menghormati dia sudah kehilangan kepercayaan sama dia, sudah tidak lagi menghormati dia, bahkan mereka semua membunuh. Itulah keadaan Daud, saudara. Tetapi ketika dia menguatkan kepercayaan pada Tuhan, Tuhan memulihkan keadaan Daud seutuhnya, plus Tuhan angkat Daud menjadi Raja Yehuda pada waktu itu. Katakan amin. Saya mau katakan begini, Ibrani 11 ayat 6. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Maksudnya apa? Ya kan, saudara, mustahil kita menerima keselamatan, ya kan, tanpa iman. Kesembuhan mustahil terjadi tanpa iman. Kemenangan mustahil terjadi tanpa iman. Mujizat dan terobosan mustahil terjadi tanpa iman. Iman diperlukan untuk menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Katakan amin. Jadi pesan jangan takut adalah pesan yang sangat penting buat kita umat Tuhan. Dan ini kunci pertama untuk menerima segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara, pertanyaannya adalah begini. Pak Sabta, Pak Pendeta, gimana caranya saya menolak hidup dalam ketakutan? Saya ini orangnya khawatiran. Saya ini orangnya takut terus. Kalau denger apa, lihat apa, saya takut. Mungkin saudara pernah sering berkata gitu. Dan seringkali saudara tuh bangga dengan yang hal yang seperti ini. Saudaraku Yesus Kristus, hati-hati. Ayub juga bicara tentang apa yang dia takutkan, itulah yang mendatangi dia. Saudara Yesus. Jadi artinya kita harus tolak ini. Gimana caranya menolak? Saudara, hidup di dalam ketakutan. Nah, saya ingin ajarkan kepada saudara Kristus ya, bagaimana cara hidup, ya kan? Bagaimana caranya kita menolak hidup dalam kekuatan ketakutan adalah kita dapat melakukannya dengan apa? Menyatakan kepada Allah apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran kita. Nyatakan sama Tuhan, Tuhan, aku nih khawatir, ya kan, dengan penyakitku ini. Aku khawatir penyakitnya ini, ya kan, akan makin mungkin akan makin parah. Lalu aku gak bisa beraktivitas, gak bisa bekerja. Sedangkan aku ini jadi tulang punggung di keluarga Tuhan. Sekarang mungkin perusahaan masih bisa membayar gaji saya. Tapi kalau penyakit ini tidak pernah sembuh dan saya tidak pernah bisa masuk ke kantor untuk bekerja. Bagaimana keluarga saya bisa dihidupi? Saudara ngomong secara detail, secara jujur, terbuka total sama Tuhan. Apa yang saudara khawatirkan? Ini belajar dekat sama Tuhan tuh belajar apa saudara terbuka. Makin saudara dekat sama Tuhan, makin saudara ngomongnya tuh asik gitu. Ngomong apa aja ngomong. Seperti saudara kalau deket ya, saudara dekat sama siapa nih?
Jadi kalau kita dekat sama seseorang, kita tahu kalau kita ngomong apa aja kita tuh aman. Nggak mungkin dihakimi, disalahin, disudutkan. Atau omongan kita dipakai untuk jadi senjata, untuk hajar kita, serang kita lagi. Enggak. Saya ngerti maksud saya di sini. Ngomong apa yang jadi ketakutan, kekhawatiran, kesedihan saudara. Ngomong ini, Tuhan, aku takut Tuhan. Ya kan keuanganku, aku takut anakku ini, keadaannya dia gini-gini. Sampai saudara kalau ngomong itu ya segenap hati, sampai dalam hati. Kadang-kadang netes air mata karena ketakutan itu. Lalu Tuhan bilang setelah saudara ungkap ketakutan, nyatakan, ya kan, naikkan permohonan kepada Tuhan. Artinya apa? Apa yang saudara inginkan untuk Tuhan perbuat bagimu. Kalau sakit, saudara udah jelaskan. Kekhawatiran saudara tentang sakit, apa yang saudara khawatirkan? Ini makin menderita, nanti kerja bisa di PHK, keuangan makin habis. Dan lain sebagainya, mungkin ngerepotin orang segala macam. Itu kekhawatiran saudara. Sekarang apa yang saudara inginkan Tuhan perbuat? Tuhan percepat kesembuhan saya. Saya harus pergi ke dokter mana kalau harus pergi ke dokter? Biarlah kalau saya pergi ke dokter ini, dia berikan saya obat yang tepat, tindakan medis yang tepat. Dan Tuhan sediakan kebutuhan saya. Itu. Atau saudara sedang, Tuhan, masalah keuangan mungkin, pekerjaan, utang. Ini yang bikin kejepit di utang mungkin. Gak bisa bayar. Saya belum gak ada uang untuk bayar. Padahal dia terus tagih, dia terus tekan saya. Dan ancam saya. Saya takut Tuhan, takut. Malu Tuhan. Lalu saudara minta sama Tuhan, apa yang Tuhan mau perbuat? Tuhan berikan saya pekerjaan. Berikan saya pekerjaan. Apapun. Ya kan? Sekalipun pekerjaan itu nggak mungkin tidak bisa langsung melunasi utang saya. Tapi paling tidak saya ada pemasukan yang saya bisa sisihkan untuk saya bisa membayar daripada hutang-hutang saya. Saudara bisa mengerti? Ini contoh aja, contoh. Katakan amin saudara. Atau yang lain-lain aja. Jadi omong apa yang ditakutkan, minta Tuhan mau buat apa. Lalu yang ketiga apa? Naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan mau dengar curahan hati saya. Curahan kesedihan hati saya. Terima kasih Tuhan sudah mau dengar seru doa dan permintaan saya. Dan saya bersyukur Engkau Tuhan yang baik. Tuhan pasti menjawab doa saya. Dengan cara yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya duga, tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya dengar sebelumnya. Lakukan apa yang kau bisa lakukan tuh ini buat saya. Kalau saudara bisa doa seperti ini, hasilnya apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Apa yang dimaksud dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala? Apa maksudnya sini saudara? Ini adalah kekuatan yang Roh Kudus beri. Atau urapan Roh Kudus yang diberikan kepada saudara. Ya kan? Untuk saudara bisa tetap percaya dan tenang. Ya, saudara bisa tetap tenang dan percaya sekalipun saudara berada dalam keadaan yang terjepit, mengalami krisis, goncangan dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Kalau saudara memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal ini, maka sebenarnya saudara memiliki apa? Urapan, otoritas dan kuasa untuk menaklukkan iblis di bawah telapak kakimu. Kalau saudara hidup
dengan damai sejahtera, bukan hidup dalam ketakutan. Maka dengar baik, itu artinya saudara hidup dalam apa? Pengurapan. Orang yang diurapi pasti hidupnya ada damai sejahtera. Tandanya itu saudara. Katakan amin. Itu yang pertama. Kenapa kita harus tolak hidup dalam ketakutan? Karena ketakutan tidak bisa menghasilkan yang baik. Ketakutan yang menghasilkan sesuatu yang buruk, bahkan yang lebih buruk. Yang kita tidak inginkan itu terjadi. Saudara, yang kedua, ya kan? Musa berkata pada orang Israel apa saudara? Berdirilah tetap. Ya, berdirilah. Hal ini berarti apa saudara? Kita harus berlaku apa? Setia dan taat kepada Tuhan. Yang kedua adalah saudara harus berlaku setia dan taat melakukan apa? Kehendak Tuhan. Katakan amin. Nah sekarang saya ingin ajukan pertanyaannya begini saudaraku. Mengapa penting bagi kita untuk berlaku setia dan taat kepada Tuhan? Kita tidak akan pernah dapat menerima segala kebaikan Tuhan sampai kita dapat berlaku setia dan taat kepada Tuhan. Mungkin ini prinsip saudara sudah sering dengar lah. Tetapi saya ingin menegaskan kembali. Kalau saudara mau hidup dalam kebaikan Tuhan, saudara harus berlaku setia dan taat kepada Tuhan. Apa prakteknya? Tadi kan praktek daripada menolak hidup dalam ketakutan, sudah jelas. Harus hidup dengan damai sejahtera. Yang kedua, ya saudara lihat Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2 kita baca 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka apa saudara? Baca keras. Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini apa? Akan datang kepadamu. Dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Katakan amin saudara. Saya mau kasih tahu. Kekuatan orang Kristen sebenarnya adalah ketika dia bisa mendengarkan apa? Suara Tuhan. Dia dengarkan itu baik-baik. Saudaraku, lalu lakukan dengan setia dan taat segala perintahnya. Alkitab katakan, saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Dia akan promosi, dia akan angkat saudara. Kalau Tuhan angkat kita saudara, itu tandanya apa? Perkataan kita didengarkan oleh orang. Perkataan kita didengarkan oleh orang. Bukan cuma perkataan kita didengarkan oleh orang, tetapi perkataan kita pun, perkataan doa kita pun didengarkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita mau mendengarkan perkataan Tuhan dan kita mau melakukannya. Ini kunci menerima kebaikan Tuhan. Tidak mungkin bisa terima kebaikan Tuhan kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Pertanyaannya begini. Bagaimana caranya saya bisa mendengarkan suara Tuhan, Pak Sabta? Ya saudara harus dekat sama Tuhan. Kalau jauh nggak kedengeran. Gimana saya bisa dekat sama Tuhan? Ya kita harus periksa hal-hal apa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Hal-hal apa yang membuat hati kita berjarak dengan Tuhan. Hal-hal apa kalau kita merem mau doa, di pikiran kita tayangannya bukan Tuhan, tapi tayangannya yang lain. Sehingga kita nggak bisa konsentrasi dan sulit masuk hadirat Tuhan. Hal ini kita beresin. Katakan amin saudara. Ya, sudah bisa nangkep poinnya sini saudara. Kalau di dalam kitab Yesaya berkata, ya Yesaya pasal 59, ya kan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk apa? Tolong kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk bisa mendengar. Tetapi yang menjadi penghalang, apa saudara? Dosa dan kesalahan kita.
Ketika kita menyimpan yang namanya dosa dan kesalahan, pada saat itu kita kehilangan kemampuan untuk bisa mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Saudara bisa mengerti di sini, katakan amin saudara. Ya kan? Kesombongan itu dosa di hadapan Tuhan. Keserakahan, kemarahan, hawa nafsu. Ini yang menyebabkan hilangnya kemampuan untuk mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita ingin menerima segala kebaikan dan kemurahan Tuhan seumur hidup kita, kita harus memelihara hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Hubungan dekat Tuhan Yesus. Saudara ikut menara doa setiap hari. Saya ucapkan terima kasih, syukur. Saudara mau menjadi seorang murid Kristus. Diajar, belajar, saudara catat semua, renungkan, saudara lakukan. Saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan. Apa yang menyebabkan satu bangsa bisa luput dari kematian? Ketika Firaun bersama dengan kekuatan tentaranya, seluruh kekuatan tentaranya itu dikerahkan saudaraku. Untuk apa? Membinasakan Musa dan semua para orang-orang Israel. Apa yang menyebabkan mereka bisa lolos? Bisa luput. Bahkan Tuhan bisa membalikan keadaan. Rencana Firaun untuk membinasakan semua orang Israel. Malah justru saudara, Firaun bersama dengan para tentaranya dibinasakan Tuhan. Di mana saudara? Di Laut Teberau. Tempat yang menjadi mujizat bagi bangsa Israel menjadi tempat untuk mengubur daripada mayat Firaun dan tentaranya. Tempat kematian. Tempat kehidupan bagi orang percaya, orang Israel menjadi tempat kematian buat mereka. Saudara Kristus, kata kuncinya apa? Karena Musa mendengarkan suara Tuhan ketika Tuhan berbicara kepada dia. Katakan amin saudara. Tuhan bicara apa? Apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Keluaran 14 ayat 15 sampai 16 berkata begini. Baca yang keras yuk. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel. Supaya mereka berangkat. Dan engkau, perhatikan perintahnya apa? Angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan apa? Belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara, ketika Musa mendengar perintah ini satu perintah. Secara logika manusia, ini perintah yang sulit, mustahil, dan tidak masuk akal. Saudara, dia disuruh belah laut. Sesuatu pekerjaan yang tidak pernah dilakukan oleh manusia manapun. Tapi itulah yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Dan Musa seorang yang punya hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Dia ngerti hati Tuhan. Saudara, dia ngerti pikiran Tuhan. Dia ngerti apa yang Tuhan sampaikan buat dia. Dia percaya kalau Tuhan bicara, pasti Tuhan akan melakukan itu. Karena Musa percaya bahwa Allahnya adalah Allah yang bisa dipercaya dan dapat diandalkan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Saudara, apa yang dibuat oleh Musa? Alkitab katakan, Musa mendengarkan dan melakukan dengan setia dan taat semua yang Tuhan perintahkan kepada dia pada hari itu. Ulangan 28 itu kan perkataan firman Tuhan melalui mulut Musa. Dia tidak hanya bisa mengajar, tapi dia punya pengalaman. Dia melakukan hal itu. Saudara yang mengerti, katakan amin. Ketika Musa, saudara, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, di sini dikatakan ulangan
Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering. Sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Wow, mujizat terjadi. Satu hal perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang belum pernah dilihat oleh mata. Mereka lihat. Saudaraku, hal yang ajaib saudaraku. Dan dampaknya apa saudara? Tuhan mengangkat Musa di antara bangsa-bangsa. Katakan amin saudaraku. Kenapa? Karena dia setia dan taat kepada apa? Kehendak Tuhan. Kalau saudara saya mau menerima kebaikan Tuhan, kata kuncinya adalah belajar untuk setia dan taat. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara akan diberkati. Kalau Tuhan perintahkan, ya kan? Ada perintah-perintah soal keuangan yang kita harus lakukan. Antara lain, membawa persembahan persepuluhan. Saudaraku, dari setiap penghasilan kita, kalau saudara lakukan, maka Tuhan katakan, aku akan angkat kamu di atas segala bangsa dan segala berkat akan datangi kamu. Ketika saudara berkata bahwa waduh aku sadar sesadar-sadarnya. Ini kalau bukan karena pertolongan Tuhan, bukan karena kebaikan Tuhan, aku mungkin gak akan pernah bisa mengalami ini, menerima ini, dan lain sebagainya. Entah soal kesembuhan kah, entah soal mendapatkan promosi kah, pekerjaan dan lain sebagainya. Saudara berkata, aku mau ya kan bersyukur. Alkitab ajar kita. Kalau kamu bersyukur, kamu bisa lakukan lewat kata-kata, lewat nyanyian. Dan yang lebih tinggi lagi, yaitu lewat apa? Bawa korban persembahan syukur. Daud ketika dia keadaannya terjepit saudaraku. Dia kuatkan kepercayaan pada Tuhan. Setelah dia kuatkan kepercayaan pada Tuhan. Dia berdoa, dia tanya dan minta petunjuk Tuhan. Apakah aku akan mengejar mereka? Gerombolan itu. Dia dapatkan perintah Tuhan. Dia dengar itu. Dia lakukan itu. Kamu kejar. Dan saudara tahu, Daud kejar. Daud mengalami kemenangan. Kalah kembali. Ambil balik istri, anak-anaknya dan semua orang-orang ditawan oleh orang bangsa Amalek. Plus biasanya kalau menang perang dapat apa saudara? Dapat harta kekayaan milik musuh. Termasuk tanah, wilayah dan pengaruh daripada musuh itu. Ketika Daud dapatkan begitu banyak kekayaan dari orang Amalek, jarahannya begitu banyak orang Amalek. Apa yang dibuat oleh Daud? Daud bagi kepada setiap pasukannya. Termasuk pasukan yang tidak ikut berperang. Yang kedua, dia perintahkan satu utusan. Kau bawa persembahan dalam jumlah yang sangat besar. Kepada siapa? Para pemimpin, para tua-tua orang Yehuda. Saudara tahu? Katakan amin. Di Hebron. Pergi bawa persembahan. Sebagai persembahan apa? Ucapan syukur. Tuhan sudah tolong kita. Rupanya saudara persembahan ucapan syukur ini. Saudara menyentuh hati para tua-tua. Sehingga ketika dapat kabar di pasal berikutnya. Saudara tahu ya. Peperangan antara orang Filistin dengan Saul dan Yonatan. Saul kalah dan mati saudara situ. Bunuh diri. Tidak ada raja atas Israel. Tua-tua Yehuda berkata, kita tidak ada raja. Dan kita tahu Daud sekian belas tahun yang lalu sudah diurapi oleh Samuel menjadi raja. Kadang-kadang kita tidak tahu. Ucapan syukur itu bisa menyentuh hati Tuhan. Dan menyentuh orang-orang yang ada dalam otoritas. Untuk melepaskan berkat, untuk menegaskan, meneguhkan setiap janji Tuhan buat hidup kita. Akhirnya saudara tua-tua ini memerintahkan,
Panggil Daud. Ya kan? Kita akan tetapkan dia dan urapi dia sekali lagi. Untuk menjadi apa? Raja atas orang Yehuda. Katakan amin. Saya ingin ajak saudara anak-anak saya secara rohani. Setiap kali saudara sadar, saudara mendapatkan kebaikan Tuhan. Ucapkan syukur pada Tuhan. Bawa persembahan syukur pada Tuhan. Ucap syukur terima kasih dalam doa. Saudaraku, naikkan nyanyian pujian syukur pada Tuhan. Bawa persembahan pada Tuhan. Saudara akan lihat, saudara akan naik ke satu level yang baru. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Jadi kalau kita setia dan taat pada kehendak Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, kalau kita lakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Yang ketiga, saudaraku. Ketika saudara dan saya kadang kejepit. Saudara, kita butuh yang namanya kebaikan Tuhan. Apa yang harus kita buat? Musa berkata apa? Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus menantikan penggenapan janji Tuhan dengan penuh apa? Pengharapan. Katakan amin saudara. Ya kan? Mengapa penting bagi kita saudara untuk menantikan janji Tuhan dengan penuh pengharapan? Saya ingin katakan lagi begini saudara. Kita tidak akan pernah menerima segala kebaikan Tuhan sampai kita dapat menantikan janji Tuhan dengan penuh pengharapan. Kalau saudara nantikan janji Tuhan dengan penuh pengharapan, itu artinya saudara merenungkan janji firman Tuhan itu. Saudara perkatakan firman Tuhan itu. Saudara mendoakan firman Tuhan itu sampai janji Tuhan itu digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin saudara. Saudara menantikan bukan rebah-rebahan. Dengan memperkatakan, dengan mendoakan. Bukan. Saudara terus lakukan apa yang bisa saudara lakukan. Saudara kerjakan apa yang saudara bisa kerjakan. Sekalipun pekerjaan itu sulit dan mustahil. Tuhan bilang tetap jalan kepada orang Israel. Tetap jalan. Lah. Jalan gimana? Di belakang ada tentara Firaun dan Firaun. Di depan laut Teberau. Mau sampai kapan itu kan laut. Jalan. Itu artinya apa saudara? Lihat keselamatan dari Tuhan. Sementara kamu injak air itu. Maka air itu akan apa? Terbelah. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini? Katakan amin. Lakukan. Seperti saudara. Berapa? 10 ya? 10 orang kusta. 10 orang kusta. Di daerah Samaria. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka minta Tuhan. Sembuhkan kami. Sembuhkan kami dari jauh dia kata. Apa jawaban Tuhan? Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Mereka udah nangkep. Orang kusta. Ya kan? Kembali membawa korban. Persembahan ucapan syukur. Saudaraku. Kepada imam, kalau dia sudah dinyatakan sembuh. Tapi ketika Tuhan berkata, perlihatkan dirimu kepada imam. Tuhan mau ngomong, kamu tuh udah sembuh. Tapi kenyataannya, mereka belum sembuh. Tapi mereka disuruh ketemu imam. Alkitab kata, sementara mereka berjalan. Semua 10-10-nya menerima apa? Kesembuhan. Katakanlah saudaraku. Yang 9 terus ke imam untuk bawa persembahan kepada imam. Yang 1 orang Samaria itu saudara. Sujud menyembah Yesus. Ya saudaraku. Dia mengucap syukur dan berterima kasih sama Yesus. Dan Alkitab katakan. Saudaraku. Orang kusta yang datang kembali untuk mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Saudara. Bukan cuma kustanya sembuh. Tetapi bagian-bagian tubuhnya yang pernah copot, pernah hilang karena kusta. Hidungnya copot, itu kan karena kusta. Itu dikatakan pulih kembali. Utuh kembali. Katakan amin saudara. Ya kan, dalam bahasa Inggris jelas banget tuh saudara. Dibikin utuh semuanya organ tubuhnya. Saudara, ya kan sembuh-sembuh begitu kering. Yang 9-nya keringnya sudah sembuh. Tapi masih copot-copot, hidungnya udah gak ada, kuping gak ada, segala macam mungkin. Jari-jari gak ada. Tapi yang 1 sembuh total. Kapan saudara? Ketika mereka mendengarkan
dan setia melakukan. Dan waktu mereka lakukan sambil menantikan penggenapan janji. Ketika janji ini sudah digenapi, dia balik lagi ke Tuhan dan berkata, terima kasih Tuhan. Amin saudaraku. Saudari berkati dengan pesan ini, Tuhan semua berkati. Saya akan doa buat saudara. Bapakku bersyukur, Tuhan sudah ajar kami, buka hati kami. Satu ya Tuhan, firman-Mu yang sederhana tapi dalam buat kami. Ajar kami bisa ya Tuhan menolak hidup dalam ketakutan. Kami mau hidup dalam damai sejahtera-Mu. Ketika kami ada damai sejahtera, kami bisa mendengarkan ya Tuhan suara-Mu ketika Engkau sedang berbicara kepada kami. Dan kami bisa melakukan ya Tuhan perintah-Mu dengan setia dan taat. Ketika kami lakukan dengan segenap hati kami Tuhan. Sambil menantikan penggenapan janji-Mu. Ketika Engkau tolong kami Tuhan, ajar kami untuk bisa tahu berterima kasih, bersyukur ya Tuhan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang keadaan kejepit, tertekan apapun keadaan mereka. Biarlah kami mau lakukan firman ini dan kami akan melihat kuasa firman-Mu bekerja juga dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Ku percaya Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Bungkuslah semua anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semua.
limpah rahmat rezeki Tuhan berikan buat setiap kami. Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan membawa persembahan ini Tuhan. Tangan-tangan yang selalu mendukung daripada pelayanan Menara Doa online ini dengan keuangan mereka Tuhan. Sehingga kami bisa melayani ya Tuhan sampai pada hari ini. Aku berdoa Tuhan berkati mereka. Ya Tuhan dengan buah-buah kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Sebab kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.